历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang dan tim sedang beristirahat di tepi sungai. Zhang Xiaoshuai terkejut, ia dan yang lainnya pun hendak pergi. Qin Yang melirik wajah mesum Zhang Xiaoshuai dan berkata, "Kalian tetap di sini dan lihat saja." Latihan? Melihat? Latihan macam apa yang butuh Ye Ziqing mencambuknya dengan cambuk panjang? Cepat! Qin Yang berdiri di tepi sungai dengan tangan terbuka. Meskipun Ye Ziqing tidak mengerti alasannya, dia tetap mengangguk. Perlahan, mereka berdiri dalam jarak 3 meter. Ye Ziqing mengayunkan cambuknya, dan suara nyaring terdengar. Bekas cambuk muncul di dada Qin Yang. Namun, tepat saat itu, aura aneh berkedip di permukaan kulitnya, lalu menghilang. Bagian yang terkena cambuk tetap utuh. Apa-apaan ini? Zhang Xiaoshuai dan Lu Xuan saling berpandangan dengan bingung. Qin Yang benar-benar sedang berlatih? Tapi ini latihan macam apa? Tetapi kali ini, tubuh Qin Yang bersinar lapisan demi lapisan cahaya. Masih belum benar. Qin Yang memberi isyarat agar Ye Ziqing berhenti, lalu duduk bersila dengan mata tertutup. Waktu berlalu dalam keheningan. Mereka menunggu hingga sore hari. Saat Qin Yang membuka matanya, dia menatap Zhang Xiaoshuai. "Gunakan tongkat bajamu, pukul aku sekuat tenaga." "Apa?" Zhang Xiaoshuai semakin bingung. Meskipun dia tidak sekuat Ye Ziqing, dia tetap berada di alam lautan roh. Jika dia memukul Qin Yang dengan tongkat, meskipun tidak akan membunuhnya, setidaknya tulangnya akan patah. Ini bukan seperti cambuk yang fleksibel. Cepat! Qin Yang mendesaknya. Baiklah. Menggertakkan giginya, Zhang Xiaoshuai mengayunkan tongkatnya. Terdengar dentuman keras. Tubuh Qin Yang bergetar. Ya, ini dia. Qin Yang melangkah maju. Lanjutkan. Di tepi sungai, Zhang Xiaoshuai terus mengayunkan tongkatnya, memukul Qin Yang lagi dan lagi. Bang! Suara dentuman terus terdengar. Hingga akhirnya, Zhang Xiaoshuai jatuh terduduk dengan wajah penuh kelelahan. Aku tidak kuat lagi. Aku benar-benar kelelahan. Baiklah, cukup untuk hari ini. Besok kita lanjut lagi. Qin Yang tersenyum dan duduk bersila. Jika diperhatikan dengan seksama, pakaiannya masih utuh, seperti tidak terjadi apa-apa. Qin Yang memang sedang berlatih. Yang dia latih adalah jurus tubuh baja 100 latihan. Jurus ini mirip dengan jurus tubuh angin baja, tetapi kekuatannya puluhan kali lebih besar. Namun, untuk menguasainya, tubuh harus ditempa secara ekstrim. Yakni dengan cara dipukuli. Terus-menerus menahan serangan dari luar, dari kulit, daging, hingga tulang. Setiap kali menerima pukulan, aura di dalam tubuhnya mengalir melalui meridian dan menyatu ke dalam daging dan kulit. Jika jurus ini mencapai puncaknya, dalam alam lautan roh, hampir tidak ada yang bisa menembus pertahanannya. Setelah banyak pertimbangan, Qin Yang akhirnya memutuskan untuk melatih tubuhnya terlebih dahulu. Berdasarkan pengalamannya dari kehidupan sebelumnya, tubuh adalah fondasi dari segala bentuk kultivasi. Jika dasar tubuh tidak ditempa dengan sempurna, maka pertumbuhan di masa depan pasti akan terbatas. Dan jurus tubuh baja 100 penempaan memiliki banyak kesamaan dengan jurus tubuh spiritual angin baja yang pernah ia latih sebelumnya. Satu-satunya perbedaannya adalah, jurus tubuh spiritual angin baja ini mulai dengan kelembutan, kemudian kepada penempaan tubuh yang keras. Namun, jurus tubuh baja 100 penempaan adalah versi aslinya, yang langsung berfokus pada penempaan tubuh yang keras. Kebetulan, jurus tubuh spiritual angin baja yang pernah ia latih sebelumnya, cocok dengan jurus tubuh baja 100 penempaan yang sekarang ia latih. Selama 3 hari berturut-turut, Qin Yang meminta Ye Ziqing untuk menempa tubuhnya atau membiarkan Zhang Xiaoshuai memukulnya dengan tongkat. Dalam 3 hari itu, di bawah serangan bertubi-tubi, permukaan tubuh Qin Yang menjadi lebih putih dan halus, serta tampak diselimuti oleh aura samar. Tubuhnya mengeluarkan aroma unik.
Hari itu, di area ujian, di kaki pegunungan. Boom! Suara dentuman keras terdengar tiba-tiba. Sebuah sosok besar jatuh ke tanah dengan suara menggelegar. Qin Yang melangkah maju, memegang tongkat tipis, lalu langsung menusukkannya ke kepala harimau api iblis yang terkapar di bawah kakinya. Darah segar mengucur deras. Saat itu juga, Zhang Xiaoshuai dan yang lainnya maju mendekat. Luar biasa! Menatap Qin Yang, mereka benar-benar kehabisan kata-kata. Di level 5 spiritual Si Realm, dia berhasil mengalahkan harimau api iblis tingkat 1 tinggi. Lu Xuan berdecak kagum. Ini benar-benar gila. Qin Yang hanya tersenyum tipis menanggapi pujian itu. Pencapaiannya ini baru bisa dikatakan sebagai tahap penyempurnaan kecil dari jurus tubuh baja 100 latihan. Harimau api iblis sendiri hampir berada di level 7 spiritual Si Realm. Di bawah efek jurus tubuh baja 100 latihan, harimau kecil ini sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Namun, Ye Ziking tetap diam. Ia sudah terlalu sering melihat hal-hal yang luar biasa dari Qin Yang. Ahli alkimia spiritual, ahli senjata spiritual, ahli formasi spiritual. Qin Yang menguasai 3 profesi besar seorang diri. Sulit dipercaya bahwa Qin yang baru berusia 16 tahun, bisa menguasai ketiga profesi ini seolah-olah ia telah mempelajarinya sejak lahir. Ini adalah sesuatu yang paling dihindari di dunia para pejuang. Untuk menjadi ahli alkimia spiritual, ahli senjata spiritual, atau ahli formasi spiritual, seseorang harus menghabiskan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, kebanyakan orang berbakat hanya memilih satu jalur. Namun, Qin Yang berhasil menguasai semuanya sekaligus. Ini benar-benar sulit dipercaya. Level sigil spiritual akhirnya mencapai level 4. Qin Yang menghela napas dan berkata, masih ada setengah bulan tersisa. Sepertinya aku harus memanfaatkannya dengan baik. Hehe, berlatih bersama bos beberapa hari ini membuat kita semua mengalami peningkatan dalam kultivasi. Meskipun tidak se-ekstrem peningkatan bos, setidaknya jauh lebih baik daripada hanya bermeditasi di akademi. Zhang Xiaoshuai tertawa. Jika kalian benar-benar ingin meningkatkan kemampuan dengan cepat tanpa meninggalkan efek samping di masa depan, sebenarnya ada cara. Qin Yang tersenyum tipis, tapi aku tidak tahu apakah kalian sanggup menghadapinya. Cara apa? Sun Yu bertanya dengan penuh semangat. Ikuti aku. Setelah berkata demikian, Qin Yang memimpin mereka ke arah yang lebih dalam di pegunungan. Pegunungan Mingshan memiliki wilayah yang sangat luas, dengan banyak sekali binatang spiritual di dalamnya. Dari level 1 hingga level 4, jumlahnya sangat banyak, dan di bagian terdalamnya terdapat banyak binatang spiritual di atas level 4. Di sini, setelah puluhan ribu tahun berlalu, banyak tempat aneh terbentuk. Tempat yang akan aku bawa kalian kali ini disebut Jurang Es Surgawi. Jurang Es Surgawi. Wajah Ye Ziking langsung berubah sedikit. Kamu tahu? Ya. Ye Ziking mengangguk dan menjelaskan, Jurang Es Surgawi adalah sebuah air terjun yang mengalir dari puncak gunung. Arus airnya sangat deras, sehingga hawa dingin di puncak gunung belum sempat menghilang saat air jatuh ke bawah. Air terjun itu sangat dingin. Selain itu, ada sebuah kolam es di Jurang Es Surgawi, dan air di kolam itu sangat dingin. Ye Ziking berkata demikian sambil menatap Qin Yang, tetapi ia merasa terkejut. Di tempat seperti ini, para tetua dari Akademi Dewa pernah mengatakan bahwa jika seorang pejuang di bawah spirit sireal masuk ke dalamnya, itu sama saja dengan mencari kematian. Udara dingin di sana bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang pejuang di spirit sireal. Perlahan-lahan, beberapa sosok tiba di Jurang Es Surgawi. Dari beberapa mil jauhnya, suara gemuruh air terjun di aliran es hari itu terdengar jelas, bahkan tanah di sekitarnya ikut bergetar. Ayo pergi! Qin Yang tersenyum tipis, membawa beberapa orang bersamanya, dan langsung berjalan ke dalam Jurang Es Surgawi. Tuan muda. Ye Ziking membuka mulut dan berkata, di Jurang Es Surgawi, hawa dinginnya terlalu ekstrim, dan dengan basis kultivasi kita yang masih berada di spirit si realm, kita tidak akan mampu menahannya. Tidak masalah. Qin Yang tersenyum dan berkata, kalian lupa? Aku masih memiliki roh api langit bersamaku. Peri api langit?
Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi beberapa orang langsung berubah sedikit. Api langit, di benua Jiuyo, adalah keberadaan yang nyaris mitos, dan roh api langit yang lahir darinya bahkan lebih berharga. Dari mana Qin Yang mendapatkan harta yang begitu luar biasa? Dengan satu gerakan telapak tangan, Qin Yang memunculkan peri api langit di tangannya, lalu menatap mereka dan tersenyum, "Ulurkan tangan kalian padaku." Beberapa orang pun mendekat dengan sedikit tegang, mengelilingi Qin Yang. Dengan sedikit pergerakan pikiran Qin Yang, api pil mulai menyebar perlahan. Energi panas dari roh api langit itu perlahan meluas, menyelimuti semua orang. Lambat laun, mereka merasakan tubuh mereka mulai mendidih. Ye Ziking, dengan wajahnya yang cantik, kini tampak kemerahan. Keringat menetes dari dahinya, membuatnya semakin terlihat memikat. "Tahanlah!" Qin Yang berkata dengan tenang, "Semakin kuat kalian bisa menahan energi dari roh api langit, semakin lama kalian bisa bertahan di jurang es surgawi. Ini akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kultivasi kalian." Mendengar ini, beberapa orang menggertakkan gigi mereka dan bertahan sekuat tenaga. Lambat laun, cahaya dari peri api langit mulai meredup, tetapi lebih dari setengah energinya masih tersisa. Namun, Lu Xuan dan yang lainnya jelas sudah mencapai batas mereka. "Ayo pergi!" Setelah menyimpan kembali roh api langit, Qin Yang langsung melangkah memasuki jurang es surgawi. Di hadapan mereka, terbentang sebuah air terjun setinggi ratusan meter dan lebar hampir 100 meter. Dan air terjun ini hanya salah satu dari puluhan air terjun di jurang es surgawi, yang bahkan masih berada di tingkat menengah ke bawah. Tiba-tiba, embusan udara dingin menerpa mereka, membuat semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, pada saat yang sama, panas yang tersimpan dalam tubuh mereka perlahan menyebar, menyeimbangkan rasa dingin yang mereka rasakan. "Kakak Qin, apa yang harus kita lakukan?" tanya Sun Yu dengan tidak sabar. "Sederhana saja, berdirilah di bawah air terjun." Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, "Selama kalian bisa bertahan di bawah air terjun tanpa terhanyut, perlahan-lahan kalian akan merasakan manfaat besar." Begitu mendengar ini, Lu Xuan, Zhang Xiaoshuai, dan Sun Yu langsung terkejut. Berdiri di bawah air terjun? Apa ini lelucon? Air terjun ini jatuh dari ketinggian ratusan meter dengan kekuatan benturan yang setidaknya puluhan ribu kati. Selain itu, bebatuan yang terkena arus deras sangat licin. Bahkan tanpa tekanan air terjun, berdiri di atasnya saja sudah sulit. Itu tidak mungkin. Benar. Bahkan jika kita berdiri di batu di bawah air terjun, itu tetap sulit. Mereka semua menggelengkan kepala dengan cepat. Qin Yang tidak banyak bicara lagi. Ia langsung melangkah maju, melompat ke bawah air terjun. Siapa bilang itu tidak mungkin? Saat itu juga, air terjun yang deras menghantam seluruh tubuh Qin Yang. Terdengar suara berderak, dan aliran air yang deras tanpa ampun menghantam tubuh Qin Yang. Namun, pemandangan yang luar biasa terjadi. Tubuh Qin Yang sedikit bergetar di atas batu licin itu, tetapi hanya sesaat sebelum akhirnya ia berdiri dengan kokoh. Arus air yang bergelombang pada saat ini tidak mampu menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Melihat pemandangan ini, beberapa orang yang hadir terpana. Semudah itu? Ye Ziking menghela napas, lalu melangkah maju, berlari ke batu di tepi kolam es. Ia mengambil langkah ke depan, memasuki area jatuhnya air terjun. Biur! Terdengar suara cipratan air, dan sosok Ye Ziking langsung terjatuh ke dalam kolam es yang dinginnya menusuk. Hawa dingin yang menggigit membuatnya menggigil. Namun, sebagai seorang dengan tubuh kaisar, Emperor Es Badi, Ye Ziking tidak mau menyerah begitu saja. Ia mencoba lagi, melangkah masuk ke bawah air terjun. Biur! Dan sekali lagi, ia jatuh ke dalam air. Ini mustahil untuk berdiri di sana. Lu Xuan menggelengkan kepala dengan takjub. Tapi level kakak Qin lebih rendah dari Ye Ziking. Kenapa dia bisa berdiri? Ujar Zhang Xiaoshuai dengan wajah penuh keterkejutan. Sun Yu merapikan pakaiannya dan berkata santai, jika kakak Qin bilang bisa, maka dia pasti bisa. Tanpa banyak bicara, ia langsung turun ke dalam kolam es. Pada saat yang sama, Qin Hai juga tampak tertarik untuk mencoba. Ia telah menyerap esensi spiritual api langit dan berlatih teknik api spiritual, membuat tubuhnya dipenuhi energi api yang kuat.
Ditambah lagi dengan napas roh spiritual api langit yang diberikan oleh Qin Yang sebelumnya, energi spiritual dalam tubuhnya terasa bergejolak. 4 sosok melangkah maju satu persatu. Biur! 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 Suara tubuh mereka jatuh ke air terdengar berulang kali. Bersama dengan Ye Ziking, mereka berlima terus mencoba memanjat batu licin itu, hanya untuk jatuh lagi dan lagi. Tidak mungkin! Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.